Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultansi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. BPKP memiliki kantor perwakilan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Salah satunya adalah perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Palangkaraya. Sesuai dengan visi BPKP menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah untuk meningkatkan good governance sektor publik, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas mengawal dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan serta membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas dengan berpegang pada 6 nilai dasar BPKP, yaitu pionir, profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, dan responsibel. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah berkomitmen mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi melalui pencanangan pembangunan zona integritas yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2020. Berbagai aspek area perubahan telah dilaksanakan dan terus digaungkan di lingkungan kerja perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Implementasi tersebut meliputi 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan pelayanan publik. Area manajemen perubahan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk tim penyelenggaraan pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM, menetapkan rencana kerja tim, dan mengimplementasikannya dalam lingkungan kantor. Salah satunya adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan rapat kinerja dan jam pimpinan yang bertujuan untuk mendengarkan berbagai aspirasi dari para pegawai. Pimpinan juga turut serta mengajak seluruh pegawai untuk peduli dan semangat dalam mewujudkan visi dan misi BPKP. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah sepakat menuangkan semangat tersebut dalam jargon perwakilan Fast and Focus. Artinya, setiap insan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah siap memberikan layanan yang responsif, cepat, dan berkualitas. Doa bersama rutin diadakan setiap Senin pagi untuk memulai aktivitas dalam 1 minggu ke depan. Tidak lupa pula mengumandangkan yel-yel dan jargon perwakilan untuk membakar semangat para pegawai. BPKP Kalteng, stay fokus, desain ulang harus. Luar biasa, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memilih 6 orang role model sesuai dengan 6 nilai pionir BPKP yang menjadi agen perubahan dalam pelaksanaan zona integritas menuju WBK WBPM. Area penataan tata laksana. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan standar operasional prosedur kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Berbagai aplikasi e-office telah digunakan untuk membantu pelaksanaan kinerja. Salah satu aplikasi e-office inovasi perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah adalah sistem aplikasi informasi kearsipan dinamis Saridin yang merupakan aplikasi yang mempermudah pengelolaan arsip berbagai dokumen terkait kinerja pada perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya sistem ini, berbagai arsip penting terdigitalisasi serta tertata dan terkelola sehingga terciptalah arsip handal dan dapat ditelusuri dengan baik. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menggunakan beberapa aplikasi e-office lainnya seperti aplikasi Sadewa dan PayClick. Aplikasi disposisi elektronik Sadewa digunakan untuk memantau disposisi surat masuk.
Dengan aplikasi ini, seluruh surat masuk dapat diterima dan dibaca secara elektronik melalui perangkat telepon genggam atau handphone berbasis Android untuk kemudian didisposisikan kepada staf terkait. Demikian pula pemantauan atas tindak lanjut disposisi juga dapat diketahui setiap saat karena dilengkapi dengan fitur monitoring. Dengan adanya aplikasi ini, disposisi surat dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus berada di depan layar komputer. Saat ini, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah juga tengah mengembangkan penggunaan aplikasi PayClick. Aplikasi PayClick merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan data kehadiran pegawai pada aplikasi MAP untuk menghasilkan data pembayaran tunjangan kinerja setiap pegawai. Aplikasi ini memudahkan pembayaran tunjangan kinerja tanpa harus dilakukan rekap manual. Area penataan sistem manajemen SDM. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun analisis beban kerja dan perhitungan formasi pegawai, serta menerapkan pola mutasi internal dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi melalui diklat dan program pelatihan mandiri yang dilakukan oleh ahli di bidangnya. Contohnya adalah pelaksanaan program pelatihan mandiri dengan tema pengawasan bantuan sosial kepada masyarakat yang menghadirkan Bapak Setia Priya Husada yang telah bersertifikat internasional sebagai narasumber. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan aplikasi manajemen aparatur pegawai MAP sebagai sistem informasi kepegawaian. Fitur-fitur yang dihadirkan dalam aplikasi ini antara lain absensi online, layanan izin kantor, layanan izin cuti online, monitoring kehadiran, serta monitoring kinerja. Hasil monitoring kehadiran pada aplikasi MAP juga telah diintegrasikan dengan aplikasi GDN Integrated dan aplikasi PayClick yang akan menghasilkan daftar pembayaran tunjangan masing-masing pegawai secara sistem. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah menggunakan aplikasi buku tamu online. Setiap tamu yang berkunjung untuk berkonsultasi akan diminta untuk mengisi identitas dan keperluan kunjungannya. Dari hasil kunjungan para tamu ini akan menghasilkan ringkasan jenis keperluan kunjungan atau konsultasi. Hasil ringkasan ini akan digunakan sebagai bahan kajian dan memperdalam pengetahuan para pegawai. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebuah ruang kerja terbuka di halaman kantor yang disebut One Stop Collaboration. Ruang One Stop Collaboration terdiri dari 3 ruang, yaitu Accountability Corner, Library Cafe, dan O2 Therapy. Di tengah suasana pandemi ini, O2 Therapy dapat dimanfaatkan oleh para pegawai untuk bekerja dengan suasana baru di taman sembari menghirup udara segar dan berjemur. Setiap Jumat pagi, ruang ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun kebersamaan antar pegawai setelah selesai melaksanakan senam pagi, sembari menikmati sajian coffee morning yang disediakan secara bergantian oleh masing-masing bidang. Area penguatan akuntabilitas. Pimpinan di lingkungan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah ikut terlibat dalam proses perencanaan, penetapan kinerja, dan pemantauan capaian kinerja secara berkala. Salah satu capaian kinerja yang tertuang dalam rencana strategis BPKP tahun 2020 sampai 2024 adalah pengawasan dan pengoptimalisasian pendapatan asli daerah. Hal ini sudah ditindaklanjuti oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam kegiatan optimalisasi penerimaan PAD yang berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Area penguatan pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pengendalian gratifikasi, pembuatan fakta integritas yang ditandatangani oleh setiap pegawai, menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah, membuat layanan pengaduan masyarakat melalui kotak saran, whistleblower system, dan penanganan benturan kepentingan melalui himbauan kepada stakeholder yang tercantum dalam setiap surat tugas. Area penguatan pelayanan publik. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah menentukan standar pelayanan publik, penerapan standar operasional prosedur pelayanan, membudayakan pelayanan prima dengan berbagai inovasi dan penyempurnaan proses bisnis pelayanan,
dan melibatkan stakeholder dalam penilaian kepuasan terhadap layanan yang diberikan melalui survei online pelayanan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Pada aplikasi buku tamu online juga terdapat survei kepuasan oleh stakeholder yang melakukan kunjungan dan konsultasi pada kantor perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik audit berbantuan drone TABD adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan suatu terobosan baru bagi para stakeholder. Tim yang terbentuk sejak tahun 2019 ini sedang mengembangkan pemanfaatan drone dalam sektor pengawasan karena wilayah Kalimantan Tengah yang terdiri dari berbagai lahan pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, sehingga tim ini hadir untuk membantu proses pengawasan yang lebih efisien dengan fungsi pemetaan dan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat. Dengan bantuan drone, auditor bisa melakukan pengujian yang selama ini belum bisa dilakukan secara manual. Salah satu contoh pengawasan yang dilakukan adalah pengujian izin penggunaan sungai oleh perusahaan batubara di Kabupaten Barito Timur. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah selalu memastikan apakah auditor BPKP telah bekerja sesuai kode etik dan para stakeholder mendapatkan layanan yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Nadalsa, Bupati Barito Utara, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP yang telah ikut berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi akuntabel. Wujud kerjasama yang harmonis ini berbuah manis, mampu mengangkat kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dari opini, disclaimer, hingga meraih opini wajar tanpa pengecualian selama 6 kali berturut-turut. Saya berharap kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Barito Selatan, saya selaku Bupati Barito Selatan mengucapkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan visi dan misi pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Windu Subagio, Bupati Sukamana, mengucapkan terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sukamana dalam pendampingan pengelolaan keuangan maupun penataan aset, sehingga pemerintah Kabupaten Sukamana mampu meraih wajar tanpa pengecualian 8 kali berturut-turut.